Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaira Mutmainah dengan NIM 2416010026. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang akhlak ekonomi dalam Islam yang meliputi akhlak produksi, distribusi, dan konsumsi, serta akhlak politik dalam Islam. Semua ini merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang bertujuan membentuk masyarakat yang adil, jujur, dan sejahtera. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, akhlak produksi. Produksi dalam ekonomi adalah proses menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Islam mengajarkan produksi harus dilakukan dengan akhlak yang baik. Artinya, produsen harus menjaga kejujuran, tidak mencurangi kualitas, serta memastikan produk yang dihasilkan halal dan tidak membahayakan bagi masyarakat. Produsen juga dianjurkan untuk menjaga lingkungan, tidak merusak alam, dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Selain itu, dalam proses produksi, pekerja harus diperlakukan dengan adil, di mana pekerja diberi upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta lingkungan yang aman. Ini merupakan bagian dari akhlak produksi dalam Islam. Tujuan utama produksi tidak hanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga memberi manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, akhlak distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa agar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Dalam Islam, distribusi harus dilakukan dengan adil, transparan, dan tidak merugikan orang lain. Salah satu bentuk akhlak yang ditekankan adalah larangan melakukan penimbunan barang atau ihtikar. Menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga adalah tindakan zalim yang merugikan masyarakat. Islam sangat menekankan agar jalur distribusi tidak digunakan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak etis. Selain itu, proses distribusi harus memudahkan masyarakat, bukan mempersulit masyarakat. Para pedagang dan penyalur barang dianjurkan untuk memberikan informasi yang jujur, tidak menaikkan barang secara berlebihan, dan tidak memanipulasi pasar. Dengan distribusi yang berakhlak, stabilitas ekonomi dapat terjaga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, akhlak konsumsi. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya soal membeli dan menggunakan barang, tetapi juga bagaimana kita bersikap terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Prinsip utama konsumsi dalam Islam adalah halal, baik, dan tidak berlebihan. Kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan barang yang jelas kehalalannya dan bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Islam sangat menekankan untuk tidak boros dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam membeli barang. Hidup sederhana, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, serta bersyukur atas apa yang dimiliki adalah bagian dari akhlak konsumsi. Dengan menerapkan akhlak konsumsi yang baik, seseorang akan terhindar dari sifat boros, pamer, dan gaya hidup yang melampaui batas. Terakhir, akhlak politik. Politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi amanah besar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Akhlak politik menekankan beberapa nilai utama. Pertama, kejujuran dan amanah. Kedua, keadilan. Ketiga, musyawarah. Dan keempat, menjauhi korupsi. Tidak hanya pemimpin, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga akhlak politik. Misalnya, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebar fitnah, dan ikut menjaga persatuan. Politik berakhlak adalah politik yang mengutamakan kemaslahatan umat, bukan kepentingan. Demikian penjelasan tentang akhlak produksi, distribusi, dan konsumsi, serta akhlak politik dalam Islam. Semua ajaran ini bukan hanya sekadar teori, tetapi pedoman agar kita bisa hidup lebih jujur, adil, dan bermanfaat bagi orang lain.
Semoga apa yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.